Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tadabbur Jalanan Channel. Semoga dalam setiap langkah kita akan menemukan sebuah hikmah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan hikmah dalam dakwah. Trompet telah ditiup, waktunya telah tiba, dan hari akhir telah dimulai. Waktunya bagi dunia dan seluruh alam semesta untuk mati. Bumi dan langit tidak lagi seperti dulu. Semuanya berantakan, satu demi satu. Orang-orang saling memandang dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan sangat terkejut, mereka berusaha memahami apa yang terjadi. Ini jauh lebih besar daripada gempa bumi manapun. Pegunungan bergerak, lautan mengamuk. Setiap garis patahan di bumi retak, satu demi satu, dan di setiap wajah ada bayangan ketakutan yang mendalam dan semakin besar. Dari langit, bintang-bintang mulai berjatuhan satu demi satu. Orang-orang berteriak dan berlari ke segala arah, tapi sekarang tidak ada jalan keluar. Karena waktu ujian sudah berakhir sekarang, dan satu demi satu mereka jatuh ke tanah dan mati. Dan ketika malaikat Israfil alaihi salam meniupnya, peristiwa bencana yang dahsyat akan terjadi hingga bumi, bintang, maupun galaksi tidak akan tersisa. Al-Quran menggambarkan kejadian ini sebagai berikut. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Teror pada hari itu dijelaskan secara rinci dalam banyak ayat lainnya juga. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan jadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana. Ayat ini dengan jelas menjelaskan bahwa hari ini akan berbeda dari hari lainnya. Dan ini adalah hari kematian bagi alam semesta yang kita lihat di sekitar kita. Sama seperti setiap manusia memiliki waktu kematian yang ditentukan, ciptaan luas yang disebut alam semesta juga memiliki hari kematiannya sendiri. Di ayat lain, peristiwa yang memberitahu kita bahwa ini adalah hari akhir digambarkan seperti ini. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Jadi baik langit maupun bumi tidak tetap pada tempatnya. Kemanapun berpaling, kamu melihat pemandangan yang mengerikan. Gempa bumi yang dahsyat mengguncang daratan dan memicu letusan gunung berapi. Magma keluar dari celah yang dalam, memanaskan dan mendidihkan air laut. Saat bumi berguncang dengan kekuatan luar biasa, gunung hancur berkeping-keping, lautan saling bercampur, dan seluruh lautan menjadi satu lautan yang luas dan tak berujung. Jadi berapa lama lagi waktu yang tersisa hingga hari yang mengerikan ini? 10 tahun? 100 tahun?
atau bahkan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwa sebelum hal itu terjadi, tanda-tanda tertentu akan muncul. Ada yang kecil dan ada yang besar. Sekarang mari kita bicarakan beberapa tanda kecil, kemudian kita akan beralih ke yang utama. Dan pada akhirnya kamu yang memutuskan, apakah waktunya sudah dekat atau masih jauh. Tanda kecil pertama adalah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini. Karena dialah utusan terakhir yang dikirimkan oleh Allah. Banyak sumber melihat ini sebagai awal dari tanda-tanda kecil. Dengan kata lain, guru terakhir sekolah ini yang kita sebut dunia telah datang dan pergi. Jadi, mungkinkah kelulusannya masih sangat jauh? Tanda lain adalah Al-Quran akan kehilangan arti pentingnya dalam kehidupan manusia. Dan memang ketika kita melihat sekitar kita hari ini, kita bisa melihat dengan jelas ini terjadi di mana-mana. Banyak orang terlalu larut dalam kehidupan duniawi hingga mereka lupa untuk membuka satu halaman pun dari Al-Quran. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan sehingga tidak sempat membacanya. Terakhir kali saya membaca Al-Quran adalah ketika mempelajarinya saat kecil. Dan mungkin kamu juga salah satunya. Tanda lainnya adalah bahwa sholat akan ditinggalkan. Untuk memahami betapa sedikitnya orang yang sholat, lihat saja di sekitar sekolah atau tempat kerja. Teman-teman, aku akan pergi ke masjid. Ada yang mau ikut sholat? Semakin dekat hari kiamat, jumlah orang yang sholat akan terus berkurang. Tanda lainnya adalah masjid akan dihias secara berlebihan, tetapi ibadah akan diabaikan. Yang lainnya adalah Al-Malhama Al-Kubra, perang besar. Perang ini juga salah satu tandanya hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat mengenai perang mana yang sebenarnya dimaksud, atau apakah perang tersebut telah terjadi. Perang besar yang kita saksikan pada abad terakhir, seperti Perang Dunia I dan II, juga bisa dilihat sebagai tanda akhir zaman. Sekarang mari kita bahas dengan cepat tanda-tanda kecil lainnya. Menjelang akhir dunia, jumlah orang yang percaya kepada Allah dan rukun iman akan berkurang secara bertahap. Orang-orang tidak lagi menghargai apa yang dipercayakan kepada mereka. Bunga akan tersebar, kejujuran dalam berdagang akan hilang. Orang tidak akan peduli apakah mereka memperoleh uang dengan cara yang halal atau haram. Dosa besar seperti perzinaan dan minum alkohol akan semakin meluas. Berbagai jenis minuman beralkohol akan muncul dengan berbagai nama, dan beberapa di antaranya bahkan akan dianggap halal. Cara berpakaian yang tidak pantas dan tidak sopan akan menjadi hal yang biasa. Rasa tidak tahu malu akan meningkat di kalangan masyarakat. Masyarakat akan semakin pelit dan serakah. Ikatan keluarga akan putus. Orang yang lebih tua tidak akan punya rasa belas kasihan pada yang lebih muda, dan yang lebih muda tidak akan menunjukkan rasa hormat pada yang lebih tua. Orang tidak berminat pada pernikahan, dan jumlah anak di luar nikah akan meningkat. Kegiatan jihad dan dakwah mengajak orang lain masuk Islam akan ditinggalkan. Hanya pengetahuan non-agama yang akan dipelajari. Keseimbangan alam akan terganggu. Bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran akan meningkat di seluruh dunia. Sumber daya alam akan hilang, pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun, qadar dan hari kiamat akan disangkal. Jadi, seperti yang kamu lihat, hampir semua tanda kecil hari akhir sudah terjadi. Tanda ini jelas menunjukkan bahwa umat manusia telah memasuki tahap akhir. Sekarang, mari kita beralih ke tanda utama yang menandakan akhir dunia. Salah satu tanda utama adalah munculnya Dabbatul Ard. Lari! Apa yang terjadi? Jadi, apa maksudnya? Dabbatul Ard adalah nama makhluk yang akan muncul mendekati hari kiamat. Kata itu secara harfiah berarti makhluk hidup yang berjalan di bumi. Ayat memberitahu kita bahwa semacam binatang akan muncul dari bumi. Disebutkan seperti ini, dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ulama besar Islam Baiduzaman Said Nursi berkata, Dabbatul Ard bukan makhluk tunggal, melainkan sebuah spesies, sejenis makhluk. Pada abad terakhir, penyakit dan virus baru muncul lebih sering dibandingkan sebelumnya. Seperti cacing yang memakan pohon, mereka menyebar melalui tubuh manusia dari kepala hingga ujung kaki. Dia menjelaskan betapa lemahnya iman umat manusia, betapa jauh mereka telah berpaling dari Allah, dan itu sebabnya musibah menimpa mereka satu demi satu. Mengutip kata-kata ayat, beliau berkata,
Manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Tentu saja Allah tahu yang terbaik. Ini hanya satu penafsiran. Tanda utama lainnya adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Kelompok manusia ini akan membawa kerugian besar bagi manusia dan menyebabkan korupsi di seluruh bumi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa karena tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, bangsa yang korup ini tidak dapat menyerang masyarakat. Namun menjelang hari kiamat, mereka akan muncul kembali dan menyerang umat manusia sekali lagi. Selama kampanye militernya di daerah pegunungan di utara, Zulkarnain bertemu dengan sekelompok orang yang mengadu tentang suku korup dan agresif yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami membayarmu imbalan agar kau buatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Atas permintaan mereka, Zulkarnain membangun tembok di wilayah itu. Dan setelah pembangunannya selesai, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat melewatinya, dan mereka juga tidak dapat membuat satu lubang pun di dalamnya. Zulkarnain berkata bahwa tembok itu hanya akan dihancurkan ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah tiba, dan itulah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Menurut beberapa pendapat, kelompok ini adalah suku Manchu dan Mongol. Berabad-abad kemudian, keturunan mereka akan sekali lagi merugikan umat manusia, menjelang akhir zaman dengan kekejaman mirip dengan nenek moyang mereka. Tentu saja, Allah tahu yang terbaik. Tanda lainnya adalah kedatangannya Dajjal. Dalam narasi, kedatangan Dajjal digambarkan sebagai salah satu peristiwa yang paling mengerikan di dunia. Dalam hadis, Dajjal digambarkan sebagai seorang pembohong, penipu, dan pemimpin palsu yang menyambarkan kejahatan sebagai kebaikan dan kebenaran sebagai kebohongan. Dari sebuah hadis, kita mengetahui bahwa akan ada 30 di antaranya. Di antaranya adalah 2 Dajjal akhir zaman mempunyai tempat khusus. Yang satu adalah Dajjal besar, lainnya adalah Dajjal yang akan muncul dari kalangan umat Islam, kaum Sufyani. Menurut narasi, kaum Sufyani akan berusaha merusak Islam dan menghancurkan kehidupan abadi masyarakat dengan menyebarkan kekafiran dan hal yang haram secara munafik. Dajjal besar di sisi lain akan menyesatkan baik umat muslim maupun non-muslim ke dalam kekafiran melalui ideologi yang disebarkannya. Tanda lainnya adalah kedatangan Imam Mahdi yang akan berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang pria yang dibimbing oleh Allah yang memimpin manusia kembali kepada penciptanya. Dia akan menyelamatkan orang-orang yang tenggelam dalam ketidakpercayaan dan mereka yang dalam keraguan dan kebingungan tentang iman mereka. Dia akan menyelamatkan mereka dari kegelapan dan bahaya Dajjal dan Sufyani. Salah satu tanda yang paling besar adalah turunnya Isa alaihissalam dari langit yang juga dikenal sebagai Yesus alaihissalam. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Isa alaihissalam akan turun ke bumi pada akhir zaman dan akan menerapkan hukum-hukum Islam. Ketika dia hidup sebagai seorang nabi, orang Yahudi menjebaknya dan berusaha menyalibnya. Namun sebelum mereka dapat melakukannya, Allah mengangkatnya ke surga dan menyelamatkannya. Setelah munculnya Imam Mahdi, Isa alaihissalam akan turun dari langit sebagai penguasa yang adil. Pada akhirnya, dia akan bergabung dengan Imam Mahdi dalam menghancurkan Dajjal dan gerakannya dan akan membunuh Dajjal sendiri. Tanda lainnya adalah Dukhan. Dukhon sebenarnya berarti asap. Menurut beberapa pendapat, ketika hari kiamat semakin dekat, asap akan turun dari langit dan menutupi seluruh dunia. Ini akan berlangsung selama 40 hari. Tanda utama lainnya adalah terbitnya matahari dari barat. Ketika hal ini terjadi, orang yang melihatnya memahaminya dengan jelas bahwa akhir dunia telah tiba. Namun pada saat itu, pintu tobat dan ujian akan tertutup. Jadi hal itu tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Ini akan menjadi tanda yang paling jelas dari semuanya. Dari semua tanda ini, kita menyadari bahwa hari kiamat kini sudah sangat dekat. Namun, ada hal yang sering kita lupakan. Qiyamah seseorang adalah kematiannya sendiri. Jadi, yang benar-benar perlu kita fokuskan adalah mempersiapkan qiyamah kita sendiri. Yang penting adalah mengambil pelajaran sekarang dan bertindak hari ini. Seperti yang dikatakan pencipta kita dalam ayatnya, apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat akan datang pada mereka secara tiba-tiba. Karena tanda-tandanya sungguh telah datang, maka apa gunanya mereka apabila itu sudah datang?
Jika video ini sampai kepadamu, kamu harus yakin bahwa ini bukan kebetulan. Allah membawanya ke hadapanmu dan membuatmu menontonnya sampai akhir. Tahukah kamu alasannya? Karena Dia menginginkanmu untuk mengubah sesuatu dalam hidupmu. Jadi apakah kamu tidak akan mengambil langkah sedikit pun menuju Allah sebagai balasannya? Saatnya membuat keputusan untuk hidupmu. Simak terus video dari Tadabbur Jalanan Akhir Zaman. Semoga setiap langkah kita akan selalu mendapat hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.